Ketika kita memandang langit malam yang dipenuhi bintang, sering muncul pertanyaan besar dalam benak manusia. Apakah kita sendirian di alam semesta? Di luar sana terdapat miliaran bahkan triliunan planet yang tersebar di galaksi-galaksi. Dengan jumlah yang begitu banyak, mengapa sampai saat ini kehidupan baru ditemukan di bumi? Apakah manusia suatu hari nanti bisa meninggalkan bumi dan tinggal di planet lain seperti Mars? Pertanyaan ini semakin sering muncul seiring berkembangnya teknologi antariksa. Berbagai lembaga penelitian dan perusahaan luar angkasa berlomba-lomba mengembangkan misi ke Mars. Ada yang membayangkan bahwa suatu hari manusia akan membangun kota di planet merah tersebut. Namun, apakah hal itu benar-benar mudah dilakukan? Sebagai seorang Muslim, kita tidak hanya melihat persoalan ini dari sisi sains, tetapi juga dari sudut pandang Al-Quran. Menariknya, Al-Quran telah mengajak manusia untuk memperhatikan langit dan alam semesta sejak lebih dari 14 abad yang lalu. Allah berfirman dalam QS Ar-Rahman ayat 33, "Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan." Para ulama menjelaskan bahwa kata kekuatan dalam ayat ini dapat dipahami sebagai kemampuan, kekuasaan, ilmu, dan sarana yang Allah berikan kepada makhluknya. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi kesempatan untuk menjelajahi alam semesta dengan ilmu pengetahuan. Tidak mengherankan jika pada masa modern, manusia berhasil menerbangkan satelit, mengirim wahana ke berbagai planet, bahkan mendarat di bulan. Namun, kemampuan menjelajahi ruang angkasa tidak otomatis berarti manusia dapat hidup dengan mudah di semua tempat yang dikunjunginya. Menjejakkan kaki di sebuah planet berbeda dengan menjadikannya rumah bagi kehidupan. Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat terlebih dahulu mengapa bumi begitu istimewa. Bumi sering dianggap biasa karena kita hidup di dalamnya setiap hari. Padahal jika dibandingkan dengan planet-planet lain yang telah dipelajari, bumi memiliki kombinasi kondisi yang luar biasa langka. Kehidupan membutuhkan banyak syarat yang harus terpenuhi secara bersamaan. Salah satu syarat terpenting adalah keberadaan air dalam bentuk cair. Semua makhluk hidup yang kita kenal membutuhkan air. Tubuh manusia sendiri sebagian besar tersusun dari air. Tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme juga bergantung pada air untuk menjalankan proses kehidupan. Bumi memiliki jumlah air yang sangat melimpah. Lautan menutupi lebih dari 2/3 permukaannya. Air mengalir melalui sungai, danau, serta tersimpan di bawah tanah. Selain itu, bumi memiliki siklus air yang menjaga ketersediaannya secara terus-menerus. Air menguap, membentuk awan, turun sebagai hujan, lalu kembali ke lautan dan daratan. Di planet lain, kondisi seperti ini belum ditemukan. Mars memang diketahui memiliki es di kutubnya dan jejak keberadaan air pada masa lalu. Akan tetapi, air cair yang stabil di permukaan Mars sangat sulit ditemukan karena tekanan atmosfer yang terlalu rendah dan suhu yang sangat dingin. Selain air, kehidupan juga membutuhkan atmosfer yang mendukung. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti sebuah planet. Atmosfer bumi mengandung sekitar 21% oksigen yang diperlukan manusia untuk bernapas. Selain itu, atmosfer juga membantu menjaga suhu tetap stabil dan melindungi makhluk hidup dari berbagai ancaman dari luar angkasa. Bayangkan, jika bumi tidak memiliki atmosfer. Pada siang hari suhu bisa menjadi sangat panas, sementara pada malam hari menjadi sangat dingin. Radiasi dari matahari dan ruang angkasa juga akan langsung menghantam permukaan tanpa perlindungan. Mars memiliki atmosfer, tetapi sangat berbeda dengan bumi. Atmosfernya sangat tipis dan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida. Oksigen hanya tersedia dalam jumlah yang sangat kecil, sehingga manusia tidak dapat bernapas secara langsung. Jika seseorang berdiri di permukaan Mars tanpa perlindungan khusus, ia tidak akan mampu bertahan hidup. Keistimewaan lain yang dimiliki bumi adalah letaknya yang berada pada jarak yang tepat dari matahari. Dalam astronomi, wilayah ini sering disebut sebagai zona layak huni. Jika sebuah planet terlalu dekat dengan matahari, suhu akan menjadi terlalu panas sehingga air menguap.
Jika terlalu jauh, air akan membeku. Bumi berada pada posisi yang sangat ideal. Suhunya memungkinkan air tetap berada dalam bentuk cair dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan kehidupan berkembang. Mars memang berada tidak terlalu jauh dari zona layak huni, tetapi tetap jauh lebih dingin dibandingkan bumi. Suhu rata-ratanya sekitar minus 60 derajat Celcius. Pada beberapa wilayah dan musim tertentu, suhu bahkan bisa turun jauh lebih rendah lagi. Kondisi seperti ini tentu menjadi tantangan besar bagi kehidupan manusia. Selain atmosfer dan suhu, ada satu perlindungan yang sering tidak disadari manusia, yaitu medan magnet bumi. Medan magnet ini berfungsi seperti perisai raksasa yang melindungi planet dari partikel-partikel berenergi tinggi yang berasal dari matahari dan ruang angkasa. Tanpa perlindungan tersebut, radiasi akan terus menghantam permukaan bumi dan dapat merusak makhluk hidup. Mars diperkirakan pernah memiliki medan magnet yang lebih kuat pada masa lalu. Namun saat ini perlindungan tersebut hampir tidak ada. Akibatnya, permukaan Mars menerima paparan radiasi yang jauh lebih tinggi daripada bumi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan tidak hanya membutuhkan satu atau dua syarat. Banyak faktor harus bekerja bersama secara tepat. Air harus tersedia, atmosfer harus sesuai, suhu harus mendukung, radiasi harus terkendali, gravitasi juga harus cukup stabil. Semua unsur tersebut hadir di bumi dalam keseimbangan yang sangat menakjubkan. Lalu, apakah manusia tetap bisa tinggal di Mars? Secara teori, mungkin saja. Namun tinggal di Mars bukan berarti hidup seperti di bumi. Manusia harus menciptakan lingkungan buatan yang mampu menggantikan berbagai fasilitas alami yang sudah tersedia di bumi. Tempat tinggal harus dibuat tertutup rapat agar tekanan udara tetap aman bagi manusia. Oksigen harus diproduksi atau dibawa dari sumber lain. Air harus didaur ulang dengan sangat efisien. Makanan harus ditanam dalam kondisi yang dikendalikan secara khusus. Selain itu, para penghuni Mars harus menghadapi ancaman radiasi setiap hari. Mereka mungkin perlu tinggal di bawah permukaan tanah atau menggunakan pelindung khusus untuk mengurangi paparan radiasi kosmik. Masalah lain adalah gravitasi. Gravitasi Mars hanya sekitar 38% dari gravitasi bumi. Artinya, seseorang yang memiliki berat badan 70 kg di bumi akan terasa jauh lebih ringan di Mars. Meski terdengar menyenangkan, kondisi ini dapat menimbulkan masalah kesehatan jika berlangsung lama. Penelitian menunjukkan bahwa hidup dalam gravitasi rendah dapat menyebabkan penurunan massa otot, berkurangnya kepadatan tulang, serta perubahan pada sistem tubuh lainnya. Sampai sekarang, para ilmuwan masih mempelajari bagaimana dampaknya terhadap manusia yang tinggal bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup di planet lain. Perjalanan menuju Mars juga bukan hal sederhana. Dengan teknologi saat ini, perjalanan bisa memakan waktu berbulan-bulan. Selama perjalanan tersebut, para astronaut harus hidup di ruang yang terbatas dan menghadapi berbagai risiko kesehatan serta psikologis. Karena itu, meskipun manusia mungkin dapat membangun koloni kecil di Mars pada masa depan, menjadikan Mars sebagai pengganti bumi adalah tantangan yang sangat besar. Disinilah muncul pertanyaan yang sering diajukan banyak orang. Jika ada begitu banyak planet di alam semesta, mengapa hanya bumi yang memiliki kehidupan? Jawaban ilmiahnya adalah bahwa sampai hari ini, bumi merupakan satu-satunya tempat yang diketahui memiliki kehidupan. Para ilmuwan memang telah menemukan ribuan planet di luar tata surya. Beberapa di antaranya bahkan berada di zona yang memungkinkan adanya air cair. Namun, menemukan planet yang tampak mirip bumi tidak berarti planet tersebut benar-benar dihuni makhluk hidup. Sampai saat ini, belum ada bukti yang dapat memastikan adanya kehidupan di planet lain. Pencarian terus dilakukan. Teleskop-teleskop modern digunakan untuk mempelajari atmosfer planet yang sangat jauh. Wahana antariksa dikirim untuk meneliti Mars dan berbagai objek lainnya. Akan tetapi, hasilnya masih belum memberikan bukti yang pasti tentang keberadaan kehidupan di luar bumi. Dari sudut pandang keimanan, fakta ini memberikan pelajaran yang sangat berharga
Bumi bukan sekadar sebuah planet biasa yang kebetulan cocok untuk dihuni. Semakin dalam manusia mempelajari alam semesta, semakin terlihat betapa rumit dan presisinya syarat-syarat yang diperlukan agar kehidupan dapat muncul dan bertahan. Allah menciptakan bumi dengan berbagai sistem yang saling mendukung. Atmosfer melindungi kehidupan. Air tersedia dalam jumlah melimpah. Tumbuhan menghasilkan oksigen. Gravitasi menjaga keseimbangan. Matahari memberikan energi dalam jumlah yang tepat. Semua ini bekerja bersama dalam harmoni yang luar biasa. Ketika manusia melihat luasnya alam semesta, mungkin muncul kesan bahwa bumi hanyalah titik kecil yang tidak berarti. Namun justru dari penelitian ilmiah, kita mengetahui bahwa titik kecil ini memiliki keistimewaan yang sangat besar. Karena itu, pembahasan tentang kemungkinan hidup di planet lain seharusnya tidak membuat kita melupakan rumah yang telah Allah berikan kepada kita saat ini. Bumi adalah tempat yang paling lengkap dan paling ramah bagi kehidupan manusia yang pernah ditemukan. Menjelajahi ruang angkasa adalah bagian dari upaya manusia untuk memahami ciptaan Allah. Penelitian tentang Mars dan planet-planet lain juga dapat memberikan banyak manfaat ilmu pengetahuan. Namun semua itu sekaligus mengingatkan kita bahwa nikmat yang ada di bumi seringkali dianggap biasa karena terlalu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Setiap kali kita menghirup udara tanpa alat bantu, meminum air yang tersedia, merasakan hangatnya sinar matahari, atau berjalan dengan nyaman di permukaan bumi, sesungguhnya kita sedang menikmati sistem kehidupan yang sangat luar biasa. Mungkin suatu hari manusia akan membangun pemukiman di Mars. Mungkin pula teknologi akan memungkinkan perjalanan yang lebih jauh ke berbagai planet lainnya. Namun hingga saat ini, belum ada satupun tempat yang mampu menandingi kenyamanan dan kelengkapan bumi sebagai rumah kehidupan. Di antara miliaran planet yang bertebaran di alam semesta, bumi tetap menjadi tempat yang paling istimewa yang diketahui manusia. Dan bagi seorang Muslim, hal itu bukan hanya fakta ilmiah, melainkan juga salah satu tanda kebesaran Allah yang mengundang rasa syukur, kekaguman, dan keimanan yang lebih mendalam.